dalam pembelajaran akidah akhlak. Sebelum kita awali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan aktivitas kita dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Silakan berdoa dimulai. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum masuk kepada materi bahasan, kita melakukan diagnostik terlebih dahulu, melakukan mendiagnosa, mencari tahu kira-kira apakah kalian pernah membaca buku terkait atau buku yang membahas tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ada yang sudah membaca? Belum semua? Belum. Kemudian kedua, apakah kalian ingin menguasai materi pelajaran dengan baik? Ya. Siap? Siap. Ketiganya, apakah kalian sudah siap melaksanakan pembelajaran dengan metode inquiry learning atau diskusi? Siap. Oke, kalau siap kita mulai. Pertama, sebelum kepada materi bahasan, kita lakukan persiapan terlebih dahulu. Tadi kita sudah mengawali dengan membaca doa. Kemudian langkah berikutnya adalah segala kebutuhan yang perlu untuk menunjang pembelajaran, seperti buku catatan, kemudian apa lagi, hal-hal yang nanti akan mengganggu itu disingkirkan dari meja. Makanan, minuman itu simpan dulu di tempat yang aman, karena nanti kalau misalkan minuman di atas meja kalian nulis, pas nanti jatuh tulisannya nanti akan luntur, bukunya akan rusak. Kondisikan pakaian yang rapi, tempat duduknya juga rapi. Kemudian yang berikutnya, kita berkomitmen bersama untuk menjaga situasi kelas kondusif. Apa kondusif? Aman, nyaman, tidak berisi, tidak ngobrol, supaya tidak mengganggu teman yang lain. Nah, materi pembahasannya adalah kita nonton bersama kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di
Babilonia yang sekarang menjadi negara Irak. Ayahnya bernama Azar bin Nahur. Kala itu, Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim, yaitu Namrud bin Kan'an bin Kus. Babilonia adalah negeri yang kaya. Rakyatnya hidup makmur, tetapi mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk Babilonia justru menyembah patung. Lucunya, patung-patung itu dibuat oleh mereka sendiri. Kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim sejak kecil hidup di lingkungan yang penuh kemusyrikan dan kekufuran. Beliau dibesarkan oleh seorang ayah yang tidak seiman dengannya. Ayah Ibrahim ahli dalam memahat patung. Patung-patung ini dijual kepada penduduk Babilonia. Patung-patung itulah yang kemudian dijadikan sesembahan. Ayah Ibrahim menyuruh Ibrahim untuk menjual patung-patung itu. Namun, berkat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim dengan halus menolak perintah ayahnya. Menurut Ibrahim, kebiasaan penduduk Babilonia termasuk ayahnya sendiri adalah keliru. Satu-satunya cara menyadarkan penduduk Babilonia kembali fitnah yang benar adalah menyadarkan atas kelemahan patung sebagai sesembahan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan Maha Kuasa yang berhak disembah. Dialah pencipta alam semesta beserta isinya. Patung-patung itu tidak dapat membela dirinya sendiri, apalagi membela kawannya. Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan yang sebenarnya. Masyarakat Babilonia sudah lama sebagai penyembah bintang-bintang dan patung-patung. Ibrahim terus berusaha mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarganya. Ketika malam telah gelap, Ibrahim menyaksikan sebuah bintang. Dia sempat berpikir bahwa bintang itulah Tuhannya. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Namun setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Inilah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menolak agama yang dipercayai kaumnya serta menerima Tuhan yang sebenarnya. Menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 260 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon supaya diperkenankan melihat kekuasaannya. Demikianlah adik-adik kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak sekali hikmah dan keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah tersebut.
disampaikan 1 jam karena usia Nabi Ibrahim berapa tahun? Kurang lebih 725 tahun. Jadi kalau mau misalkan diceritakan, wah kisahnya sangat banyak. Tidak mungkin untuk diceritakan dalam waktu yang singkat. Ini merupakan inti-inti perjalanan hidup Nabi Ibrahim yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Setelah kalian menyimak video, maka silakan diskusikan oleh kalian mengenai nilai-nilai akhlak dan ketauhidan apa saja yang kalian dapat teladani dari perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tadi kan maunya dibagi 4 ya. Jadi buat 4 kelompok, masing-masing kelompok mencatat minimal 4 saja. 4 sifat keteladanan dari kisah hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Kira-kira dari yang tadi disebutkan, tadi diceritakan, kalian mendapatkan nilai-nilai keteladanan Nabi Ibrahim itu apa? Tiap kelompok silakan diskusikan minimal mencatat 4 karakter atau 4 sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim yang menurut kalian itu sangat berguna sekali untuk kehidupan kalian. Waktu diskusi 10 menit, silakan. Nanti setelah beres diskusi kalian ada perwakilan ke depan, berasan ke depan ya. Silakan. Waktu dimulai sekarang. Waktunya 3 menit lagi. Silahkan diskusikan juga terkait siapa perwakilan yang akan ke depan, yang akan menjadi pembicaranya. Mau ke depan silahkan semuanya, satu kelompok ke depan. Nanti ada perwakilan siapa yang bicara, menjelaskan hasil diskusinya.
Siapa kelompok siapa yang siap ke depan? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurut kami, sifat Nabi Ibrahim yang paling menonjol yaitu satu, terus bertawakal, mengingat Allah dan keimanannya kuat. Yang kedua, pemberani. Yang ketiga, tidak pernah menyerah. Yang keempat, berpikir kritis. Ada yang mau Perwakilan tiap kelompok harus bertanya. berpikir kritisnya jangan mikir nanti ambologikan jangan asal mikir bebasnya begitu berhala biasa dijadikan itu berhala kan biasa nama Iya. Ada apa saja tadi teh? Peralatannya satu, bertawakal mengingat Allah dan keimanannya takwa, mengingat Allah, dan keimanannya keimanannya kuat, berpikir kritis, pemberani, pantang menyerah. Oh, ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu apa tadi? Sama. Dua. Bertawakal.
kemudian belajar juga untuk memaparkan, mempresentasikan apa yang dihasilkan dari proses diskusi kalian. Nah, mungkin tambahan dari Bapak ke depan, apabila diskusi kalian atau kalian itu kerja kelompok, usahakan kalian bisa membagi tugas yang kelompok. Jangan sampai misalkan ada satu anggota, dua anggota, atau tiga anggota yang tidak berperan sama sekali. Pas ke depan itu harus ada semuanya bagaimana caranya bisa berperan. Tadi misalkan kalau di yang kelompok ini tadi sudah, tapi misalnya satu orang tidak, dia jadi security. Nah, itu bagaimana ke depan itu bisa semuanya ya. Tapi ini sudah bagus, sudah ada kelebihan setidaknya dari yang lain. Nah, nanti semuanya, semua kelompok kalian harus berusaha bagaimana caranya bisa memberikan peluang ke depan semuanya memperlihatkan kemampuan kerjasamanya dengan baik. Apabila ada pertanyaan, misalkan tidak saja satu orang yang menjawab, silakan semuanya berperan, ya. Nah, itu masukan dari Bapak. Nah, sebetulnya banyak sekali poin-poin keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi semuanya benar apa yang kalian hasilkan dari diskusi. Pertama, mungkin ini perlu tadi belum ada yang menyebutkan. Pertama, Nabi Ibrahim itu berakhlak mulia kepada orang tua meskipun orang tuanya berbeda keyakinan, tetap hormat kepada orang tua. Padahal Nabi Ibrahim yakin dia yang paling benar, ayahnya salah, tapi Nabi Ibrahim tidak pernah membentak orang tua, diajak dialog orang tua. Yang keduanya, teguh pendirian dalam ketakwaan, tadi sudah disebutkan. Jadi Nabi Ibrahim itu memiliki sikap teguh pendirian. Karena dia sudah yakin, maka akan memegang keyakinan tersebut meskipun harus berhadapan dengan apapun yang berusaha menghancurkan keyakinan tersebut. Dia tetap berusaha untuk mempertahankan. Ketiga, Nabi Ibrahim itu punya sifat kreatif. Contohnya dari apa tadi? Cara membuktikan bahwa patung itu tidak layak untuk disembah. Nabi Ibrahim berpikir, oh caranya itu kalau saya dia mengatakan, maka bisa jadi langsung disalahkan. Maka yang dilakukan Nabi Ibrahim itu menghancurkan dulu semuanya, lalu menyimpan kapak yang dipakai untuk menghancurkannya di patung yang paling besar, simpan di situ. Dan ketika disalahkan Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, oh, kenapa disalahkan saya? Lihat benda yang dipakai untuk menghancurkannya saja ada di patung yang paling besar, mungkin patung tersebut. Nah, jadi bukan Nabi Ibrahim yang mengatakan bahwa patung itu tidak bergerak, tapi justru Raja Namrus ya kan yang mengatakan bagaimana mungkin patung tersebut bisa menghancurkan, patung tidak bisa bergerak. Maka Nabi Ibrahim bisa menjawab dengan mudah kan, kalau tidak bisa bergerak, apa kalian sembah? Nah itu kreatif. Yang keempat, inovatif. Inovatif non? Inovasi, melakukan pengembangan. Lalu sekali lakukan kerja itu berhasil, jangan coba melakukan modifikasi. Awalnya kan ayahnya model nanti ketika
hasil pakatan ayahnya oleh Nabi Ibrahim, patung tersebut diikat, kemudian ketika berjalan kan digusur. Kebetulan pas pulang sampai ke pasar, patah-patah patungnya, tidak ada yang mau beli. Pas pulang ditanya oleh ayahnya, kenapa Ibrahim patungnya tidak laku? Kata Nabi Ibrahim, di jalan gelut. Ayahnya kan, wah minyak tuh patung yang bikin gelut. Wah nah tuh kalau untuk bisa bergerak, apa itu? Kemudian itu dipakai lagi kepada jangan terus, tapi caranya yang itu dilepas. Kemudian berpikir kritis, tadi sudah ada yang menyebutkan Nabi Ibrahim berpikir kritis, yaitu berpikir secara tajam, berpikir secara mendalam. Di mana cirinya dari kisah Nabi Ibrahim itu? Ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan, mana mungkin Tuhan itu patung, maka dia mencari lagi ada yang lebih besar dari patung, maka menemukan bintang. Bintang ternyata masih kecil. Menemukan bulan, ternyata bulan masak, ada waktunya terlihat, ada waktunya tidak terlihat. Kemudian ada matahari, ternyata masih ada waktu tenggelam juga. Maka dia tidak berhenti, terus mencari, maka itu disebut berpikir. Nah, tadi kenapa misalkan Nabi Ibrahim mau tetap bertahan meskipun dibakar? Ternyata Nabi Ibrahim selalu punya prasangka baik terhadap Allah. Nabi Ibrahim selalu punya prasangka baik terhadap Allah. Mau apapun yang ditakdirkan, maka tidak pernah punya prasangka Allah sedang jahat kepada saya. Allah pasti akan mencelakakan saya. Tidak. Nabi Ibrahim suka punya prasangka bahwa Allah pasti menakdirkan yang terbaik. Ketika disuruh untuk menyembelih anaknya, anak yang paling dinanti-nanti, anak yang diinginkan, setelah besar malah disuruh untuk disembelih. Nabi Ibrahim tidak protes, langsung bertanya kepada anaknya, apakah mau ketika aku diberi wahyu untuk disembelih, kamu ingin harus disembelih? Nabi Ibrahim tidak menolak kepada perintah. Semangat berdakwah tadi kita, kemudian selalu melibatkan doa dalam segala hal. Nah, Nabi Ibrahim sukses itu karena selalu berdoa kepada Allah. Bahkan sabar dan tabah di dalam menghadapi ujian. Namun sabar seperti Nabi Ibrahim. Munculnya keyakinan itu karena adanya sifat sabar. Mulai dari sejak kecil, remaja, terus dibina, maka akan menjadi karakter. Kesabaran itu akan semakin kuat. Bervisi besar, apa visi? Cita-cita, harapan. Nabi Ibrahim punya cita-cita yang besar, cita-citanya tidak kecil. Kalau anak Eropana, Abana, min ajwajina, Qurrata ayun, waj'alna lil muttaqina imama. Mintanya itu minta keturunan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Bukan ya Allah berikan saya keturunan yang takwa, bukan. Nabi Ibrahim berdoa meminta supaya punya keturunan yang menjadi pemimpin orang yang takwa. Pemimpinan bukan orang yang takwanya. Makanya keturunan Nabi Ibrahim sangat para jadi pemimpin, terutama
dikabulkan dengan keturunan yang Nabi Ibrahim itu siapa? Nabi Muhammad. Itu keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad itu pemimpin buat semua orang yang berwah. Makanya nanti pas Yaumul Hisab, Nabi Muhammad menjadi orang yang memberi syafaat. Itu sangat banyak teladan yang harus kita ambil dari perjalanan Nabi itu. Bagaimana cara belajar seperti tadi, memakai tidak banyak Bapak sebagai guru yang menjelaskan, tapi memakai video lalu kalian berdiskusi. Bagaimana menurut kalian? Menjenuhkan? Nah, jadi mudah-mudahan ke depan itu bisa dipakai untuk pembelajaran yang lain. Terima kasih kalian sudah mewujudkan apa yang menjadi komitmen tadi di depan. Pertama kali kita membuka pelajaran, yaitu akan menjaga situasi kelas dengan kondusif. Alhamdulillah pelajaran dari awal sampai akhir sudah berjalan dengan baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kemudian apabila nanti ada